Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, yang telah menganugerahkan nikmat yang besar kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Karena berkat nikmat iman dan nikmat Islam juga kesehatan, alhamdulillah kita bisa bersama-sama melaksanakan saum Ramadan ini dengan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan saum kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi yang terakhir, penutup para nabi-nabi, khatamin nabiyyin wal mursalin. Tidak ada lagi nabi setelah kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa Mutiara Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang istimewa, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan berkah. Bulan Ramadan adalah bulan maghfirah dan bulan dilipat gandakan semua amal kebajikan kita. Oleh karena itu kita harus berbahagia dapat hidup sampai di bulan Ramadan ini di tahun 1443 Hijriah ini. Kita harus bahagia karena barang siapa yang menyambut bulan Ramadan dengan penuh kebahagiaan, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Dalam bulan Ramadan ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah 10 malam yang pertama adalah merupakan malam yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, pada bagian 10 malam yang kedua adalah merupakan malam maghfirah atau malam pengampunan. Allah mengampuni semua dosa-dosa kita apabila kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya pada bagian yang ketiga, 10 malam bagian yang ketiga adalah merupakan malam pembebasan dari azab api neraka. Oleh karena itu, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
tanpa terasa kita sekarang sudah berada di malam kedua, yaitu malam maghfirah, malam diampuni segala dosa-dosa kita apabila kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus memaksimalkan dengan segala daya upaya, dengan segala cara. Kita harus memaksimalkan waktu kita. Jangan sampai terbuang dengan percuma. Karena pada malam yang kedua ini, 10 malam yang kedua ini, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yaitu malam maghfirah. Ini kesempatan yang istimewa. Apalagi di bulan Ramadan ini, Allah membuka seluas-luasnya pintu sorga bagi hamba-hambanya yang meminta pengampunan dan bertobat dari kesalahan dan dosa-dosa yang diperbuatnya yang telah lalu. Karena sebagaimana di dalam hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadana futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukakanlah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan pun dirantai. Ini artinya bahwa terbuka luas, seluas-luasnya kalau kita mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mau memohon ampunan dan bertobat atas semua kesalahan. Dan kita jangan membuang-buang waktu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas bumi dan langit, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, sekali lagi gunakan kesempatan di bulan suci Ramadan ini untuk memohon ampunan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus senantiasa memohon ampun, beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap saat, baik di pagi hari, di siang hari, di sore hari maupun di malam hari? Kenapa? Dalam satu riwayat diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW setiap harinya itu dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah sebanyak 70 kali. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa baginda Rasulullah SAW memohon ampun, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla setiap hari dalam satu harinya sampai 100 kali. Itu Rasulullah, di mana baginda Rasulullah adalah manusia yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sekarang pertanyaannya begini. Kalau kita sebagai makhluk biasa yang tidak dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa kali kita beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, inilah. Disinilah kita harus menyadari, maka harus banyaklah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik yang terasa maupun yang tidak terasa. Karena manusia adalah tempatnya kesalahan, tempatnya lupa dan kesalahan. Al insan malul khotawan insan. Jadi untuk membersihkan diri kita tidak ada jalan lain kecuali senantiasa kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah di setiap waktu, di setiap saat, di setiap keadaan. Karena apa? Kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Kita tidak tahu, kita tidak diberitahu waktu, hari, tahun kematian itu akan tiba kepada kita. Dan itu merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus bersiap-siap. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Kita harus bersiap-siap, bersegera. Jangan menyanyiakan waktu untuk senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya ajal, maut, kematian itu sudah pasti. Sudah pasti berlaku kepada setiap makhluk yang bernyawa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsin za'iqatul maut. Bahwa setiap yang bernyawa akan mengalami atau akan menemui kematian. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh dengan maghfirah, sekarang ini, karena kita sekarang sudah memasuki bagian kedua di 10 malam kedua, yaitu malam yang penuh dengan maghfirah, jangan kita sia-siakan. Itulah yang harus kita upayakan. Jangan sampai sekali lagi menyia-nyiakan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan membuka seluas-luasnya pintu maaf, pengampunan bagi hamba-hambanya, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Karena apa? Jika kita meninggal nanti, kita tidak akan membawa apa-apa kecuali amal yang akan menyertai kita di alam kubur nanti. Yattabi'ul mayyita salasun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'ul isnani wa yabqa amaluhu. Yattabi'ul mayyita salasun, bahwa mayit atau jenazah atau orang yang meninggal itu akan diikuti oleh 3 perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang pertama adalah keluarganya akan ikut menghantarkannya ke kuburan. Wa maluhu, harta bendanya juga akan ikut serta. Wa amaluhu, dan amal perbuatannya sewaktu di dunia. Fayarji'ul isnani, kemudian yang 2 itu akan kembali lagi ke rumah. Apa yang 2 itu? Ahluhu, setelah menguburkan kita,
keluarga kita, adik kita, ibu kita, bapak kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mengantarkan sampai ke liang lahat, dia akan kembali ke rumahnya masing-masing. Wa maluhu, dan amal dan harta bendanya juga akan kembali ke rumah. Wa yabqa amaluhu, dan yang akan tinggal bersama kita nanti di alam kubur adalah amal perbuatan kita. Oleh karena itu, kita harus memaksimalkan sekali lagi segala daya upaya, segala cara, waktu harus digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk senantiasa digunakan untuk memohon ampunan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya itulah bekal satu-satunya yang akan kita bawa, yaitu amal ibadah kita. Dan kita kalau bertobat harus sungguh-sungguh dengan taubatan nasuha. Harus betul-betul dan bersungguh-sungguh di dalam kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobat yang bersungguh-sungguh paling tidak harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama adalah menyesal atas perbuatan dosa atau kesalahan yang kita perbuat sewaktu di dunia ini. Kalau dosanya kepada Allah, kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap waktu, setiap saat, dalam setiap keadaan, dengan selalu membaca minimal astaghfirullahalazim, membaca istighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau kita berdosa, berbuat salah kepada sesama manusia, maka bersegeralah, wasari'u, bersegeralah kita memohon maaf, meminta maaf kepada orang-orang yang telah kita perbuatan salah itu, sehingga orang tersebut memaafkan kita. Yang kedua adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya yang ketiga, berturut-urut untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Jadi tidak mengulanginya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu, bersegeralah, gunakan waktu seefektif dan seefisien mungkin untuk kita beristighfar, memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di bulan suci Ramadan ini banyak sekali pahala-pahala yang bisa kita raih, dan pengampunan dari Allah terbuka luas bagi orang-orang yang mohon ampun. Dalam suatu hadis disebutkan baginda Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan niat ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis yang lain juga disebutkan Rasulullah SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan sholat malam, sholat tarawih misalkan, dengan iman dan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama lailatul qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa pada waktu malam Lailatul Qadar memohon ampunan, bertasbih,
memohon ampunan kepada Allah, maka ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itulah kemuliaan bulan suci Ramadan yang begitu banyak. Dan ini adalah kesempatan yang tidak boleh kita sia-siakan, apalagi sekarang kita memasuki malam yang kedua, di 10 malam yang kedua, yaitu malam yang penuh dengan maghfirah. Jangan sampai kita selepas bulan suci Ramadan ini dalam keadaan dosa-dosa kita tidak diampuni. Seperti halnya yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki mimbar. Ketika beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar pada tangga yang pertama, beliau berucap amin. Kemudian Rasulullah melanjutkan naik ke tangga mimbar yang kedua. Beliau berucap amin. Lalu Rasulullah melangkahkan kakinya lagi ke tangga yang ketiga di dalam mimbar itu. Dan beliau berucap amin. Melihat Rasulullah berucap dan berkata amin sebanyak 3 kali setiap naik tangga, membuat para sahabat penasaran. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku lihat engkau setiap menaiki tangga, dari tangga pertama, kedua dan ketiga, mengucapkan amin. Sesungguhnya apa ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, menjawab pertanyaan dari para sahabat, ketahuilah wahai sahabatku, ketika aku naik tangga yang pertama di mimbar ini, aku didatangi oleh malaikat Jibril, seraya dia berkata, celaka, sungguh celaka dan rugi seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, tapi setelah usai bulan Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni. Aku berucap amin. Lalu aku naik tangga yang kedua. Jibril berkata lagi, sungguh rugi orang-orang yang hamba yang mendapati kedua orang tuanya tapi tidak bisa memasukkannya dia ke dalam surga. Dan aku berkata atau berucap amin. Kemudian melangkahkan kaki ke tangga yang ketiga. Jibril berkata kepadaku, sungguh rugi orang-orang yang ketika yang berada di sisimu dan ketika diucapkan namamu dia tidak menjawab. Dan itu adalah suatu kerugian. Dan aku berkata, kata Rasulullah, amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa Mutiara Ramadan yang dirahmati Allah. Dari hadis tersebut kita bisa mengambil pelajaran. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi, yang tidak memanfaatkan waktu dan peluang di bulan suci Ramadan ini, di mana Allah membukakan pintu-pintu surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa untuk selalu
memohon ampunan dan beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selepas bulan Ramadan usai atau selesai, maka kita dalam keadaan suci, fitrah, dalam keadaan suci bersih dari segala dosa-dosa kita karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk kategori orang yang rugi seperti yang diceritakan dalam hadis tersebut. Termasuk juga apabila kita masih mendapati kedua orang tua kita, maka kita harus memuliakan kedua orang kita, berbakti kepada kedua orang kita, menghormati kedua orang tua kita, memohon ampunan kepada kedua orang kita bila mana sudah tiada. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Supaya kita tidak menjadi manusia-manusia hamba yang rugi karena tidak bisa memanfaatkan peluang tersebut. Dan bila disebutkan nama Rasulullah Nabi Muhammad, maka kita wajib menjawab sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapat pahala dan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ingatlah Allah berfirman dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia rugi, illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang selalu berwasiat dalam hak dan selalu bersabar. Itulah, marilah sekali lagi kita isi waktu kita, kesempatan kita, peluang di bulan suci Ramadan ini, di malam 10 hari yang kedua ini, malam yang kedua, yaitu malam yang penuh dengan maghfirah. Kita mohon ampun kepada Allah, bertobat atas semua kesalahan, sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan suatu saat nanti, semoga bila mana ajal kita sudah menjemput, kematian sudah menghampiri kita, kita dimasukkan ke dalam kategori orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang bisa berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus kabar gembira bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah saum dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah, dia akan dipersilahkan untuk masuk melalui pintu surga yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Semoga kita semua yang hadir di sini dan pemirsa yang ada di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan ahli surga dan kita akan berkumpul di sana bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.